Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan edukasi atau informasi kepada kalian terkait apakah vaksin COVID-19 itu adalah obat atau bukan. Nah, banyak halayak atau masyarakat media massa menanyakan tentang hal ini. Mereka menanyakan apakah sudah ada vaksin untuk COVID-19. Terus mereka menanyakan bagaimana cara vaksin bekerja. Lalu mereka yang paling banyak menanyakan apakah vaksin COVID-19 itu sejenis obat atau bukan. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan atau mengedukasikan kepada kalian semua terkait apakah vaksin COVID-19 adalah obat atau bukan. Nah, di sini saya sudah menulis beberapa pertanyaan yang nantinya akan saya jawab. Ya, pertanyaan-pertanyaan ini yang sering saya dengar dari media massa terkait apakah vaksin COVID-19 itu adalah obat atau bukan, ya guys. Nah, pertanyaan pertama, apakah sudah ada vaksin untuk COVID-19? Sampai terhitung 3 November 2020 kemarin belum tersedia vaksin untuk COVID-19, namun memang banyak vaksin potensial yang sedang dikembangkan terkait keamanannya dan serta efektivitasnya. Nah, yang kedua, apakah vaksin COVID-19 adalah obat? Nah, ini yang sering ditanyakan oleh masyarakat media massa, ya guys. Nah, masyarakat media. Nah, vaksin bukanlah obat, melainkan vaksin mendorong pembentukan kekebalan spesifik pada COVID-19 agar terhindar dari tertular atau kemungkinan sakit berat. Nah, terus selama vaksin yang aman dan efektif belum ditemukan, upaya perlindungan yang bisa kita lakukan adalah disiplin 3M. Apa itu 3M? 1. Memakai masker. Kedua, menjaga jarak. Ketiga, mencuci tangan, memakai sabun dan air yang mengalir. Nah, lalu bagaimana cara vaksin bekerja? Nah, ini pertanyaan ketiga ini sering juga ditanyakan oleh masyarakat, ya guys, masyarakat media. Nah, secara umum vaksin bekerja dengan merangsang pembentukan kekebalan tubuh secara spesifik terhadap virus penyebab penyakit tertentu. Nah, sehingga apabila terpapar seseorang akan bisa terhindar dari penularan atau sakit akibat virus tersebut. Nah, jadi kalian intinya jangan takut, ya guys. Jangan pernah merasa takut dan jangan pernah merasa ragu terkait tentang adanya vaksin ini. Nah, karena sebelum diberikan kepada manusia, vaksin ini telah diuji cobakan terlebih dahulu, ya guys, oleh lembaga kesehatan atau orang-orang kesehatan, ya guys. Dan insya Allah mereka tidak akan salah untuk memberikan ini kepada manusia, maka jangan pernah merasa ragu atau takut, ya. Nah, pertanyaan yang selanjutnya, apakah terdapat efek samping dari pemberian vaksin? Nah, efek samping, bicara tentang efek samping, sesuatu mungkin vaksin atau ya vaksin ini mungkin ada efek samping tersebut, tapi tertentu maksudnya. Tapi di luar dari itu, ya gimana tubuh kitanya gitu, gimana sistem kekebalan tubuh kitanya, dan secara umum efek samping yang timbul itu juga kan dapat beragam. Nah, pada umumnya ringan dan bersifat sementara dan tidak selalu ada serta bergantung pada kondisi tubuh tersebut.
Jadi bagaimana kondisi tubuh itu tersebut ya guys. Kalau tubuh Anda kuat atau sehat, ya mungkin tidak akan mengalami efek samping yang berat gitu. Kali kalau misalkan tubuh Anda divaksinnya itu dalam keadaan lemah, mungkin ya pasti ada. Lalu efek samping ringan seperti demam dan nyeri otot atau ruam-ruam pada bekas suntikan adalah hal yang wajar, namun tetap perlu dimonitor di sini, tetap perlu diawasi ya guys ya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, seberapa ampuh vaksin COVID-19 akan melindungi? Nah, banyak juga masyarakat media yang menanyakan tentang ini gitu. Kalau misalkan saya baca atau saya dengar di media-media tertentu ya. Nah, efek pelindungan vaksin masih menunggu fase ketiga. Nah, dan pemantauan selesai, namun sampai saat ini berdasarkan hasil uji klinis fase 1 dan fase 2, vaksin tersedia terbukti aman dan meningkatkan kekebalan terhadap COVID-19. Nah, pertanyaan yang terakhir, apakah vaksin COVID-19 juga akan diberikan pada masyarakat yang berusia 60 tahun ke atas? Nah, terdapat kandidat vaksin yang dapat diberikan untuk mereka yang berusia 60 hingga 89 tahun. Namun, tahap awal vaksinasi yang dapat diberikan pada orang dewasa sehat usia 18 sampai 59 tahun yang merupakan kelompok usia terbanyak terpapar COVID-19. Nah, lalu selain itu, dikarenakan mayoritas kandidat vaksin di dunia saat ini baru diuji cobakan pada orang dewasa usia 18 sampai 59 tahun yang sehat dan akan membutuhkan waktu uji klinis tambahan untuk bisa mengidentifikasikan kesesuaian vaksin COVID-19 untuk mereka yang berusia di atas 60 tahun dan dengan penyakit penyerta. Nah, jadi pertanyaan ini, kalau untuk diuji cobakan atau untuk diberikan kepada masyarakat yang di atas umurnya di atas 60 tahun mungkin akan ditambahkan lagi uji klinisnya. Jadi mereka akan menguji cobakan lagi atau diuji cobakan lagi biar benar-benar vaksin itu bisa sesuai dengan usia ya mereka yang di atas 60 tahun gitu. Jadi ada pesan dari saya ya, bila ada vaksin seperti ini ya jangan takut, jangan ragu, semua pasti akan baik-baik saja ya, semua akan pasti baik-baik saja karena dunia kita ini sedang mengalami pandemi yang sangat berkepanjangan. Oleh karena itu, semoga saja dengan adanya vaksin COVID-19 ini kita bisa sembuh dari penyakit atau pandemi ini ya guys. Dan semoga saja pandemi ini cepat berlalu ya. Baik, sekian dari saya dari video yang saya buat ini.
Maaf bila ada salah-salah kata ataupun ucapan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.